Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek ya? Kurang semangat? Udah jam berapa? Oh, udah jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Baik. Ini kelas berapa? Kelas 8 ya? Ya, kelas 8 berarti anak-anak Ustaz sekalian, kalian sudah belajar di SMP Islamul Nuha selama 1 tahun. Ini kelas 8A dan kelas 8B, ya kan? Semuanya sudah saling kenal? Belum? Belum kenal? Yang sama-sama satu kelas juga belum kenal? Kenapa bisa seperti itu? Sudah setahun? Setahun belajar gak kenal temannya? Karena belajarnya online. Itulah salah satu alasan Ustaz, kenapa MOS ini diikuti anak kelas 8 juga. Ya. Bahkan kelas 9. Salah satu tujuannya agar ya kalian semua bisa saling kenal. Ya. Setelah berteman di dunia maya, tak pernah ketemu di dunia nyata, maka Ustaz ingin kalian bertemu, ya, dan saling mengenal. Oh, ini dia. Oh, ini temannya. Ya. Sama ustaznya? Sama ustaznya. Sama ustazahnya? Sudah kenal semuanya ya? Sudah pernah jumpa ustazahnya langsung? Belum pernah juga? Ya. Ya, berdoalah kita sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, mudahkan sekolah kita, dan Allah mudahkan urusan di negeri kita ini agar kita bisa belajar tatap muka lagi nantinya. Ya. Bisa kita bertemu untuk belajar bersama di kelas. Enak belajar daring atau belajar tatap muka? Tatap muka. Kalau daring kan enak. Ya kan? Belajarnya berapa lama? Berapa lama belajar daring kemarin? Waktunya, durasi waktunya 2 jam? Ya, 2 jam ya. Ini aktif semua ya, belajar online-nya aktif semua ya. Siapa yang nggak pernah ikut belajar online? Nggak ada ya, alhamdulillah. Ya, itulah tadi harapan kita. Mudah-mudahan kita di tahun ajaran baru ini bisa belajar tatap muka. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, tujuan kita tadi pertama agar kalian semua, ya, antum semua dapat saling mengenal, langsung bertatap muka, ya, berjumpa dengan teman-temannya yang di satu kelas, ataupun mungkin ada teman-teman kita yang baru masuk, ya, baru hadir dengan kita, ya, pindahan dari sekolah yang lainnya. Di sini saya lihat sudah ada diisi absennya, kelas 8B dengan kelas 8A. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'da. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita yang mulia, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa ittiba dan istiqomah untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat kelak. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz sayangi, ya, perkenalkan Ustaz, namanya Muslim, ya, kepala sekolah SMP Islam Nuha, dan Ustaz baru menjabat, ya. Yang sebelumnya siapa kepala sekolahnya? Ustaz?
Ustaz Robi Ulfan. Sudah jumpa ya sama Ustaz Robi Ulfan ya? Ya, sebelumnya Ustaz Ulfan yang menjabat kepala sekolahnya, kemudian setelahnya Ustaz. Gitu. Ya, kemudian di sini ingin Ustaz sampaikan tentang sekolah kita yang mungkin sebelumnya ketika kalian masuk ke SMP Islam Ulunuha ini, ya di tahun yang lalu itu sudah disampaikan mungkin, ya. Tapi di sini kita akan mencoba mengulangi lagi, kita memberikan gambaran tentang sekolah kita, tentang visi dan misi dari sekolah kita ini. Baik, sekolah Islam Ulunuha atau SMP Islam Ulunuha adalah sekolah umum dia, ya, sekolah umum yang berbasis agama. Kenapa Ustaz katakan sekolah umum? Ya, kita bukan khusus sekolah agama. Kita bukan MTS. Kalau sekolah agama itu biasanya di bawah Departemen Agama ya. Tapi kita di sini di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Ya. Di bawah Diknas. Akan tetapi basic kita adalah agama. Di mana mata pelajaran agama sini lebih padat lagi, lebih banyak ya. Yang tidak mungkin ada di sekolah-sekolah umum lainnya. Bahkan mata pelajaran yang kita miliki itu lebih banyak dibandingkan sekolah agama sekalipun, ya, seperti MTS dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin perkenalkan sekolah Islam Ulunuha, ya sekolah Islam Ulunuha atau SMP Islam Ulunuha itu adalah sekolah umum yang berbasis agama. Itulah sekolah SMP Islam Ulunuha. Kemudian, ya sebagaimana yang kita saksikan bahwasanya sekolah kita dipisah ya antara ikhwan dan akhwat. Yang ikhwan di jalan atau yang ikhwan di sana di Jalan Eka Wali Pribadi yang kita sebut dengan kampus 1, dan di sanalah bagian-bagian administrasi dan urusan-urusan manajemen dari SMP Islam Ulunuha. Ya. Kemudian yang di sini adalah untuk akhwatnya, tempat belajar akhwatnya. Dan di sini juga menjadi tempat administrasi atau manajemen dari SMA Islam Ulunuha. Kemudian ya lingkungannya seperti yang kita lihat ya, para asatidz dan atau namanya ya masyarakat sekitar sini yang berada di lingkungan SMP dan SMA Islam Ulunuha, kita upayakan menghidupkan atau menjadikan lingkungan sekolah kita lingkungan yang Islami. Dan itulah yang kita harapkan. Ya, kita berpenampilan Islami, kita bermuamalah dengan muamalah yang Islamiyah, ya. Maka kita upayakan ada pemisahan antara yang laki-laki dan perempuan. Dan ini mungkin sudah disampaikan alasan-alasannya oleh para ustazahnya mungkin ya di kelas. Kemudian SMP Islam Ulunuha memiliki visi, yaitu agar terbentuknya generasi yang berilmu dan berakhlakul karimah yang mampu menjawab tantangan era globalisasi. Ini adalah visi dari sekolah atau SMP Islam Ulunuha ini. Dan ini adalah visi yang sangat berat, ya. Visi yang sangat berat yang harus didukung oleh semua pihak, terutama dari para siswanya dan siswinya. Karena yang menjadi target adalah kalian semua, ya. Antunna semua yang akan menjadi target, karena kita ingin membentuk generasi yang berilmu dan berakhlakul karimah. Dua hal ini menjadi tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya. Berilmu dan berakhlakul karimah. Karena kita katakan sia-sia orang yang berilmu tapi dia tidak memiliki akhlak yang terpuji, akhlakul karimah. Maka jadilah nantinya kita harapkan siswi-siswi dari SMP Islam Ulunuha adalah siswi-siswi yang berilmu dan berakhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Dan itu akan kita lihat nanti di lapangan. Ya, kita lihat nanti di lingkungannya, bagaimana dia berakhlak ketika di sekolah, ketika di rumah, dan ketika berada di lingkungannya.
Apakah dia mempraktekkan apa yang dipelajarinya, atau apa yang ilmu yang dimilikinya hanya sekedar koleksi belaka, ya. Kemudian untuk mewujudkan cita-cita atau visi yang mulia tersebut, kita berusaha untuk membangun misi-misi. Salah satunya adalah kita bekali atau kita akan mengadakan pembelajaran, ya, pembelajaran ilmu-ilmu syar'i di SMP Islam Ulum Nuhaini yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di sekolah ini nanti akan kita pelajari ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu syariat yang dilandasi atau didasari oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingin menjadi orang yang berilmu, kita pelajari, dan berakhlakul karimah, kita pelajari nanti ilmu-ilmu din. Di samping ilmu-ilmu agama, ya, pada ilmu agama kita akan membangun akidah yang benar. Akidah yang benar, dan ini sangat penting sekali. Ya, kita akan memperbaiki atau mengajarkan bagaimana ibadah yang benar, ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga akan mengajarkan atau akan mempelajari tentang muamalah yang sesuai dengan syariat Islam. 3 hal yang penting ini akan kita pelajari di sini, yang semuanya adalah didasari dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika antunna berpakaian seperti ini adalah pakaian muslimah yang syar'iyah, dan ini ada landasannya, yaitu landasan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga nanti dalam hal ibadah, bagaimana tentang tata cara sholatnya, puasanya, wudhunya, dan lain sebagainya, itu nanti akan kita pelajari, dan itu semua berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah misi kita yang pertama. Ya, kemudian di samping itu kita juga akan berupaya untuk menjalin kerjasama yang baik, ya, antara sesama siswa, kemudian dengan orang tua dan masyarakat, ya, dan masyarakat luar. Dan ini untuk menunjukkan bagaimana cara muamalah kita sehingga memunculkan atau menjadikan kita orang yang memiliki atau menunjukkan bahwasanya kita orang yang memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana cara bermuamalah kita? Ya, antara sama temannya bagaimana, ya, terhadap gurunya dia bagaimana sikapnya, karakternya, kepada orang tuanya. Oleh karena itu kita harapkan para siswi, demikian juga siswa dari SMP Islam Ulum Nuha, itu menjadi anak-anak yang memiliki akhlak yang terpuji. Jangan sampai kita dengar nantinya ada nanti siswa-siswi SMP Islam Ulum Nuha yang durhaka kepada orang tuanya, ya. Durhaka dalam artian tidak berbakti, tidak patuh terhadap orang tuanya, dan ini adalah salah satu tanda buruknya akhlak, ya. Ini akan kita lihat, kita akan kita pantau seperti ini. Dan sangat disayangkan sekali ketika antunna sudah masuk ke SMP Islam Ulum Nuha, SMP sekolah umum yang basicnya adalah agama dengan penampilan yang syar'i, kemudian diajarkan tentang tentang adab dan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Tapi ketika di lapangan nanti adalah orang yang buruk akhlaknya. Ini sangat disayangkan sekali. Ketika di rumah nanti orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ketika disuruh orang tuanya tidak mengacuhkan, ya, tidak mau membantu orang tuanya, kasar terhadap orang tuanya. Dan ini sangat disayangkan sekali. Yang mudah-mudahan ini tidak ada, ya, di atau pada anak-anak ustaz sekalian di sini, ya, SMP Islam Ulum Nuha ini. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang salehah, ya. Kemudian anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Selanjutnya
Di sini ingin Ustaz sampaikan juga tentang program unggulan kita. Ya, program unggulan kita di sini adalah tahfiz dan juga bahasa Arab. Tahfiz dan bahasa Arab. Adapun target tahfiz kita nantinya berapa juz? 8 juz. Ya, target tahfiz kita sampai kelas 9, terutama dari SMP Islam Nuha ini adalah 8 juz. Kemarin Alfi sudah 1 tahun. Dengan rincian ya, yang 8 juz itu 3 juz di kelas 7, 3 juz di kelas 8, dan 2 juz di kelas 9. Sekarang saya tanya, siapa yang sudah selesai capai target 3 juznya? Berapa orang? Ya nggak apa-apa, angkat tangan aja. Yang 2 juz? 1 juz? Setengah juz? Ya, alhamdulillah. Berarti yang tidak angkat tangan dia lebih dari 3 juz berarti. Ya kan? 4 juz atau 5 juz dan seterusnya. Ya, alhamdulillah. Karena Ustaz merasa target 3 juz dalam setahun atau 8 juz dalam 3 tahun itu adalah target yang manusiawi. Target yang manusiawi, maksudnya masuk akal. Bukan hal yang sulit. Bukan hal yang sulit. Karena sebelum atau orang-orang sebelum kalian ini itu sudah membuktikan bahwasanya mereka mampu untuk bisa menghafal dalam 3 tahun itu 8 juz, bahkan ada yang lebih, ya, bahkan ada yang lebih. Dan itu semuanya memang dikembalikan kepada keseriusan kita dalam menghafal Al-Quran, ya, keseriusan dan kesungguhan kita dalam menghafal Al-Quran. Pertanyaannya, anak-anak Ustaz di sini suka nggak membaca Al-Quran? Suka membaca Al-Quran? Suka? Suka? Nggak suka membaca Al-Quran? Ingin nggak menjadi hafizul Quran? Saya rasa kebanyakan kita, atau bisa jadi semua dari kita, ingin bisa menghafal Al-Quran seluruhnya, 30 juz, ya. Itu adalah cita-cita besar kita. Karena sudah mungkin di kelas juga sudah disampaikan, atau di majelis-majelis halaqah-halaqah tahfiz juga disampaikan bagaimana keutamaan seorang anak yang menghafal Al-Quran. Ia akan memberikan manfaat pada dirinya, bahkan kepada orang tuanya, ya, bahkan kepada orang tuanya. Maka kita berusaha untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dan niatkanlah semua kegiatan kita ini, belajar kita ini sebagai ibadah, ya. Jangan jadikan ini suatu beban, suatu keterpaksaan, agar dia bernilai pahala, ya. Ustaz sampaikan target itu bukan berarti kita menghafal Al-Quran ini hanya semata-mata dengan target, tidak. Pelajarilah Al-Quran semampu kita, ya, semampu kita, dan niatkanlah dia itu sebagai ibadah agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghafal karena rutinitas semata, karena tugas semata, maka itu tidak akan menilai ibadah, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia kita. Maka sungguh-sungguhlah dan memohonlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, ya. Sedikit-sedikit, ya. Target 8 juz itu dengan perkiraan kita bahwasanya ketika seorang anak menghafal 5 baris saja satu hari, ya, 5 baris saja satu hari, maka kita hitung-hitung dan kita buktikan bahwasanya dalam 3 tahun mereka dapat menyelesaikan 8 juz itu. Itu kalau mereka menghafalnya 5 baris satu hari. Apatah lagi kalau bisa menghafal lebih dari itu, setengah halaman atau lebih dari setengah halaman, ya.
Ala kulli hal, Ustaz rasa anak-anak Ustaz di sini yang sudah kelas 8 setahun sudah belajar, ya, setahun sudah belajar, setahun sudah mencoba untuk menghafal Al-Quran, sudah mulai mendapat clue bagaimana cara menghafal Al-Quran itu sendiri, ya. Mungkin di awal-awal akan sulit untuk di awal-awal kelas 7, ya. Tapi ini sudah setahun berjalan, Ustaz yakin ini sudah dapat cara bagaimana untuk menghafal Al-Quran yang baik, sudah mengetahui bagaimana waktu-waktu yang terbaik untuk menghafal Al-Quran. Dan yang paling penting adalah murojaahnya, itu yang ingin saya sampaikan juga. Murojaah jangan lupa, karena semakin banyak hafalan kita, semakin besar tuntutan untuk melakukan murojaahnya. Jadi jangan hanya semangat untuk menghafal baru saja, ya. Kita harus lebih semangat untuk murojaah, untuk menjaga hafalan yang kita miliki, ya. Demikian. Itu dia program unggulan kita yang pertama, yaitu tahfiz. Kemudian yang kedua adalah bahasa Arab. Program unggulan kedua kita adalah bahasa Arab. Waktu kelas 7 ada belajar bahasa Arab? Ada, ya. Ustaz mau tanya dulu, sebelum Ustaz jelaskan tentang bahasa Arab. Bagaimana pelajaran agama ketika kelas 7 kemarin? Mudah dipelajari? Kalau diam tanda benar, mudah ya. Kalau di Ikhwan tadi Ustaz tanya ribut gitu. Wow, susah Ustaz, belajar ini begini. Fikihnya susah, akidahnya payah. Kemudian apa lagi? Muhadasahnya sulit. Terus pelajaran apa lagi? Yang mudah apa? Pelajaran akhlak gitu ya. Pelajaran akhlak ini mudah kan? Alasannya apa? Karena akhlaknya pakai bahasa Indonesia. Kalau di akhlak enggak ya? Mudah semua ya? Alhamdulillah. Karena di akhlak pinter-pinter memang. Aspida mana Aspida? Aspida yang mana orang? Gimana pelajaran agama kemarin? Mudah? Mudah? Ustaz nggak ngasih penilaian, Ustaz nanya, biar jadi koreksian aja. Oh kalau susah, nanti kita perbaiki. Gimana Aspida? Mudah? Mudah ya? Mudah? Danisha, mana dia? Gimana pelajaran agama kemarin? Ada kesulitan? Ada? Nggak ada? Nggak ada, alhamdulillah. Kemudian Siti Aisyah, Wali Rayhana, gimana pelajaran kemarin? Sulit? Oh enggak, karena baru masuk, jadi belum tahu, gitu ya. Ya, alhamdulillah. Kalau di Ikhwan tadi ada kesulitan. Ya, kesulitan karena bukunya katanya berbahasa Arab, Ustaz. Ya, bukunya berbahasa Arab, jadi sulit bagi kami untuk memahaminya. Dan salah satu kendala juga karena pelajarannya secara online, gitu ya. Makanya Ustaz berharap juga, yaitu tadi Ustaz awali dengan kita banyak-banyak berdoa agar kesulitan ini dapat diminimalisir, ya. Agar kita dapat belajar secara tatap muka, segala kesulitan ya dalam pembelajaran itu bisa kita tanyakan kepada ustazahnya langsung, ya. Dan untuk bahasa Arab, insya Allah pada tahun ini, dan memang pada tahun ini akan kita fokuskan anak kelas 7 dan kelas 8-nya itu pembelajaran agamanya itu fokus kepada pembelajaran bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Di mana belajar bahasa Arab ini yang akan kita kembangkan adalah 4 maharah, 4 keahlian dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah maharatul istima', yaitu keahlian atau kemampuan dalam mendengar bahasa Arab, baik itu secara baca hiwar atau percakapan ataupun teks-teks yang disampaikan dalam bahasa Arab. Kemudian yaitu yang kedua kita akan melatih lagi maharatul kalamnya, yaitu kemampuan dalam berbicara menggunakan bahasa Arab.
Kemudian akan dilatih juga nanti yaitu maharatul qiraah, kemampuan dalam membaca teks-teks yang berbahasa Arab. Dan yang terakhir yaitu maharatul kitabah, kemampuan atau keahlian dalam menulis tulisan Arab. Bagaimana cara menulis Arab yang benar. Dan inilah menjadi fokus kita nanti di kelas 7 dan kelas 8. Ya, mudah-mudahan nanti di kelas 9 sudah masuk materi-materi ulum syar'inya, ya, lebih mudah lagi, sudah paham, gitu ya. Sudah bisa membaca tulisan-tulisan Arabnya, kemudian sudah bisa berbicara, ya, sedikit-sedikit. Di kelas 9 nanti lebih diasah kembali. Sehingga nanti ketika masuk SMA, ya, sudah mulai mempelajari ilmu-ilmu syar'i yang lebih tinggi lagi, ya. Tidak mengulang lagi, ya. Itu harapan kita. Karena bahasa Arab itu adalah modal utama bagi kita untuk mempelajari ilmu syar'i, ya. Miftahul ulum, kunci dari segala ilmu dari pelajaran agama, ya. Kemudian ingin Ustaz sampaikan bahwasanya pelajaran bahasa Arab yang akan kita gunakan itu dengan menggunakan kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadaik. Ya, sebelumnya nggak ada, ya. Itulah kitab yang akan kita gunakan. Dan ingin Ustaz sampaikan di sini, kalau sebelumnya buku kalian itu dipinjamkan, buku agamanya, ya kan? Kalau sekarang dibeli. Pertanyaannya, kira-kira buku itu enak dibeli atau dipinjam? Coba dijawab, buku itu enak dibeli atau dipinjam? Dipinjam, dibeli, ya. Enak dibeli atau dihadiahkan? Enak dibeli atau dihadiahkan? Dihadiahkan, Ustaz. Ya, insya Allah, karena sekolah belum mampu untuk menghadiahkan, ya, untuk tahun ini buku itu dibeli. Tadi didiskusi dengan siswa di kampus 1, ya memang sulit, Ustaz, karena udah pelajaran pakai bahasa Arab, gitu ya. Ustaz membaca, kan pingin juga ada tulisan-tulisan, gitu ya. Pingin ada tulisan-tulisan, kemudian ya supaya enggak, kalau dipinjamkan, khawatir rusak, gitu ya kan. Kalau punya sendiri, nggak khawatir rusak, ya kan. Itu alasannya, ya kan. Oleh karena itu nanti di kelas 8 untuk pembelajaran bahasa Arabnya buku akan dibeli. Ya, buku akan dibeli dan itu akan disampaikan nanti oleh bagian kurikulum ataupun tenaga administrasinya, ya. Demikian. Dan satu lagi, dalam bahasa Arab ini nanti akan kita gunakan pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arabnya dengan bahasa Arab. Mudah, insya Allah, ya. Insya Allah lebih mudah belajar bahasa Arab dengan bahasa Arab. Karena kalau kita pelajari bahasa Arab dengan bahasa Jawa lebih sulit saya rasa. Ya, maka kita pelajari nanti bahasa Arab dengan bahasa Arab juga, gitu ya. Dan mudah-mudahan anak-anak Ustaz bisa memahaminya. Walaupun nanti di awal kita kemungkinan agak sulit, ya, karena belum terbiasa mendengar, ya. Mungkin kalau sudah terbiasa mendengar akan mudah, ya. Apapun bahasanya kalau sudah terbiasa mendengar. Mungkin kalau ada yang sering nonton film Korea, gitu ya. Siapa yang suka nonton film Korea? Mungkin udah jago bahasa Korea, ya kan? Karena udah sering nonton. Tapi Ustaz Arab nggak ada di antara kalian yang jadi penonton setia film-film Korea, ya. Ustaz Arab jangan ada nanti anak-anak siswi Ustaz ini yang hobinya nonton film gitu, ya. Dan ini sebenarnya udah jadi penyakit, ya. Dan ini Ustaz Arabkan. Cuman ini Ustaz sampaikan tadi bahwa seringnya kita mendengar akan memudahkan kita untuk memahaminya, itu dia. Demikian juga bahasa Arab. Dengan kata lain, Ustaz harapkan nanti ketika sulit di awal, jangan langsung balik badan. Sulit bahasa Arab, nggak mau mendengarkannya, gitu. Enggak.
Tapi cobalah untuk berusaha sabar untuk mempelajarinya. Sulit di awal, tapi istiqomahlah, pelajarilah, tanyalah kepada ustazahnya. Insya Allah akan paham. Ya, Insya Allah akan paham. Pertanyaan selanjutnya, apakah semuanya suka bahasa Arab sini? Suka nggak bahasa Arab? Sama seperti Al-Quran tadi. Kalau semua atau kalau kita sudah suka Al-Quran, suka membaca Al-Quran, tentu menghafalnya tidak akan sulit. Demikian juga bahasa Arab ini. Kalau ada rasa cinta, rasa suka kita dengan bahasa Arab, insya Allah tidak akan sulit. Ya, kecuali kalau kita tidak suka bahasa Arab, itu yang sulit. Jadi itu dia tadi 2 program unggulan kita. Ya. Dan di sini ingin Ustaz sampaikan bahwasanya ketika kalian ada di sini dan telah mengetahui bagaimana kondisi atau kurikulum dari sekolah ini, bukan berarti yang kita harapkan kalian itu semua menjadi guru-guru agama, tidak juga. Ya, jangan ada terlintas dalam pikiran kita, oh saya dimasukkan ke SMP, ke SMA Islamul Nuhani biar jadi ustazah, biar jadi guru agama, enggak. Bukan seperti itu, ya. Kalian boleh bercita-cita apapun yang kalian inginkan. Misalnya ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi suster, ada yang ingin jadi apa namanya? Jadi apa? Jadi pilot. Ada yang jadi pilot di sini? Nggak ada. Kalau di Ikon ada tadi. Iya, nggak salah jadi pilot. Karena susah kalau jadi pilot bawa pakai jilbab besar-besar katanya. Tutup nanti apanya? Kaca depannya. Dia jadi apa namanya? Dia jadi guru umum. Seandainya pun ada kemampuan untuk mengajarkan pelajaran umum misalnya, tidak masalah, nggak aib. Jago matematika misalnya, ya kan? Tapi belajar ilmu nuha, ya nggak masalah. Pelajaran agama itu adalah satu kewajiban. Apapun cita-cita kita, itu adalah satu kewajiban. Ya, satu kewajiban. Kewajiban bagi kita untuk memperbaiki, meluruskan akidah kita. Kewajiban bagi kita untuk mengetahui bagaimana ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan agama kita. Kewajiban bagaimana kita dapat bermuamalah dengan muamalah yang dibenarkan dalam agama kita, itu adalah kewajiban dan itu harus kita pelajari. Apapun cita-cita kita, sehingga muncul nantinya orang-orang yang dia profesional, kemudian dia agamis, ya. Jadi dokter, dia menjadi dokter yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dokter yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dokter melihat dokternya aja seperti ini misalnya. Melihat dokternya seperti ini, gitu ya. Pakai jilbab syar'i, pakaian syar'i. Kemudian dikenal juga seorang hafizul Quran, penghafal Al-Quran, ya kan? Melihat seperti itu saja, mungkin pasiennya enggak kali disuntik-suntik, karena rasa sudah sembuh gitu. Ya, jumpa dokter yang seperti itu, mungkin cerita-cerita saja, cerita keluhan-keluhan sakitnya seperti ini dok, masya Allah, bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak berzikir, udah sembuh dia itu. Ya, itu dokter yang seperti itu. Beda dengan kalau dokter yang dia tidak dibekali dengan ilmu agama, ya. Mungkin hanya sebatas materi saja, sehingga dia menjalankan kewajibannya atau tugas-tugas dia, tujuannya apa? Untuk mendapatkan materi saja. Adapun dokter-dokter yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sebatas itu. Dia mengetahui tanggung jawabnya, dia mengetahui bahwasanya itu adalah amanah, dan dia mengetahui bahwasanya itu adalah ladang pahala dia. Itulah kita. Itulah yang kita harapkan. Ya, sekali lagi saya katakan, jangan ada terlintas dalam pikiran kita bahwasanya kalau udah masuk ulun nuha, udah mau jadi ustazah saja. Tidak. Kalaupun seandainya jadi ustazah, alhamdulillah. Jadi ustazah apakah satu hal yang tercela? Tidak. Ya kan? Itu ladang amal itu. Ya, ladang amal. Kalau kalian menjadi ustazah semuanya alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak ada potensi bagi kita
kita, atau kita memang tidak mau jadi ustazah, guru-guru agama, ya tidak masalah. Tapi kita sudah memiliki bekal basic kita tentang agama itu sendiri. Kita sudah mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Ya, kita sudah mengetahui kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz jangan ada Ustaz, kamu jadi penyanyi Ustaz. Oh, enggak boleh. Carilah profesi yang dibolehkan syariat. Ya. Anda mau jadi raja TikTok Ustaz? Ya jangan. Atau ratu TikTok, jangan. Jangan terpengaruh. Itu Ustaz harapkan ya. Kita jangan terpengaruh dengan keburukan-keburukan orang di luar sana. Dan di sini Ustaz ingin mengingatkan juga bahwasanya kita nanti kalau yang full day ini tetap ada belajar online-nya, ya. Ustaz ingatkan sekali lagi, jangan kalian sampai terpengaruh, ya, dengan dengan buruknya sosial media ataupun kegiatan-kegiatan yang terdapat di HP kalian. Batasi. Gunakan alat-alat elektronik yang kita miliki itu untuk kebutuhan pelajaran kita, untuk kebaikan agama kita, kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, itu adalah bentuk syukur ya, dan itu salah satu bentuk syukur. Kalau kita alihkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk perkara-perkara maksiat, Allah Subhanahu wa taala ancam bahwasanya itu adalah itu adalah kufur nikmat, ya. Allah katakan inna adabi lasyadid. Ingatlah bahwasanya azab Allah itu sangat perih. Ya. Takutlah kita menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkara-perkara maksiat. Ya. Jadi diberikan HP tujuannya untuk belajar. Ya. Tujuan untuk belajar. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua yang ingin tadi tentang sekolah, kemudian tentang visi dan misi sekolah, tentang program sekolah, ya, kemudian tentang cita-cita sedikit, ya. Ingin sebenarnya Ustaz tanyakan cita-cita masing-masing dari anak-anak Ustaz sekalian, tapi berhubung waktu kita singkat dan itu tidak memungkinkan. Ya, secara umum tadi Ustaz sampaikan ya tentang cita-cita itu. Jangan kita merasa ketika masuk SMP selama memenuhi cita-cita cuma satu saja. Ya, tidak. Cita-cita boleh berbeda, ya. Selama cita-cita itu adalah cita-cita yang dibolehkan syariat. Apapun cita-citanya. Akan tetapi yang kita sepakati tadi apa? Kita sepakati bahwasanya kewajiban kita belajar agama itu atau mempelajari agama itu adalah suatu kewajiban. Jangan kita nanti menjadi orang yang pandai dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat kita jahil. Itu adalah orang yang paling celaka. Ya, orang yang paling celaka. Dia ngerti dia dalam urusan dunia, dalam masalah kesehatan jago dia, dalam masalah keuangan pinter dia, dalam masalah yang lainnya hebat dia, tapi ditanya bagaimana atau kita lihat tentang sholatnya, maka dia tidak paham sama sekali. Kita suruh baca Al-Quran, tidak mampu membaca Al-Quran. Ini adalah orang yang celaka, orang yang kasihan, orang yang rugi, gitu ya. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi seperti ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.